warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS pada kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pemberdayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, semua itu harus dimanfaatkan dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu. Ayo diskusi, mengapa penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan? Yuk, jawab di kolom komentar ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memahami pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, mengidentifikasi potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia, dan menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Kita akan membahas dari definisi sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, dan peranan sumber daya alam. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Nah, apa definisi sumber daya alam? Yaitu semua potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kehidupan manusia. Itu adalah definisi sumber daya alam. Yang kedua, ada manfaat sumber daya alam. Apa manfaatnya? Yaitu sumber daya alam ini memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang kuat, mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Selain itu juga ada peranan sumber daya alam. Nah, apa saja perannya? Yaitu sumber daya alam ini berperan sebagai modal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis. Nah, untuk berdasarkan jenis ini dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hayati, biotik atau makhluk hidup, contohnya seperti flora dan fauna. Yang kedua ada non-hayati, abiotik atau disebut juga dengan makhluk mati atau benda mati. Contohnya seperti batuan, air, dan udara. Selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini juga dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dapat diperbaharui. Contohnya seperti air, hutan, dan energi angin. Itu semua dapat diperbaharui dengan cara jika hutan kita dengan cara menanam kembali pohon. Yang kedua ada yaitu tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, Indonesia sangat kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk mineral strategis, barang tambang, sumber daya hutan, sumber daya laut, dan keanekaragaman hayati. Lanjut ke prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang pertama yaitu memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antar pemanfaatan dan konservasi. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Ada juga tantangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada eksploitasi berlebihan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam melampaui kapasitas regenerasi. Yang kedua, kerusakan lingkungan, yaitu aktivitas seperti tambang dan deforestasi merusak ekosistem. Yang ketiga ada konflik kepentingan, yaitu perebutan sumber daya alam antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang keempat, distribusi tidak merata, yaitu manfaat sumber daya alam tidak dirasakan secara adil oleh semua pihak. Dan yang terakhir, ada keterbatasan teknologi, yaitu minimnya teknologi ramah lingkungan memperburuk eksploitasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Pengelolaan bijak menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang. Nah, mungkin itu saja materi IPS pada kali ini.
Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami materi yang telah diberikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.